Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dibukakan pintu mata hati kita, diterangi Allah dengan nurnya, cahayanya yang meliputi segala-galanya, disempurnakan keimanan dan ketakwaan kita, diberikan istiqomah, dan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah dan nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah di manakah Allah Subhanahu wa taala mengulang dan memperdalam kembali bahasan-bahasan yang pernah kita sampaikan pada masa-masa lalu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ya, 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman istawa 'alal 'arsy. Istawa ini banyak artinya, terjemahannya bisa sampai 14 artinya, termasuk menguasai, bersemayam, ya, bersinggasana dan seterusnya. Pada dasarnya seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini ayat ini, ya, istawa alal ars. Akan tetapi ulama-ulama ini berbeda pendapat dalam memahami istawa alal ars sesuai dengan kapasitas ilmunya, kemampuannya. Sebagian ulama ahlu sunnah ada yang tawakuf. Tawakuf itu mendiamkan. Apa yang dimaksud dengan istawa alal ars? Ya, istawa alal ars, ya istawa alal ars. Apa maksudnya? Maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini untuk menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi pemahaman yang menyimpang, keliru. Maka dalam satu riwayat ketika Imam Malik ditanya, apa maksud Allah istawa alal ars? Beliau mengatakan, ya, istawa alal arsy ma'lum. Istawa alal arsy itu sudah dimaklumi. Ya. Kemudian wasu'al kaifa, pertanyaan kaifa, bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya, ini adalah bid'ah. Jadi beliau tidak mau membahasnya. Kenapa? Karena kalau dibahas di depan masyarakat awam, umum, pada umumnya bisa menyebabkan kesalahpahaman. Orang berkhayal-khayal tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak juga sebagian ulama Ahlussunnah itu yang mendiamkan, termasuk Imam Asy'ari. Ya, di dalam kitab Al-Ibanahnya ketika ditanya, "Anna qala qail ma taquluna fil istiwa?" Ya, ketika ada seorang bertanya, bagaimana pendapatnya tentang istiwa, istawa, maka beliau menjawab, ya, naqulu anna Allah azza wa jalla mustawa ala arsyihi kama qala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kita menjawab, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy sebagaimana dia katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Qad qala Allah azza wa jalla ilaihi yas'alul kalimut thayyib, dan Allah juga berfirman kepadanya lah diangkat kalimat-kalimat yang thayyib. Jadi beliau tidak menafsirkan
apa itu dengan istawa. Beliau tidak menerjemahkan. Beliau hanya mengatakan ya istawa itu ya sebagaimana yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, dan beliau menolak orang-orang yang kelompok yang menolak Allah istawa al-ars. Istawa al-ars dalam ilmu kalam Asy'ariyah disebut itu bahagian dari salah satu sifat Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Hururiyah mereka menolak sifat Allah, termasuk sifat istawa ini. Maka Imam Asy'ari mengatakan, wa qad qala, beliau menulis, qailuna minal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Hururiyah anna qaulullah azza wa jalla ar-rahman ala asytawa annahu istawla wa malaka wa qahhara. Kata beliau, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan Hururiyah ya, mereka menafsirkan, memalingkan makna istawa ini menjadi istaula, menguasai, wa malaka, memiliki, wa qahhara. Wa qahhara di situ artinya memaksa ya. Anallah azza wa jalla fi kulli makan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di seluruh makan, wa jahadu ayyakun Allah azza wa jalla ala arsyihi kama qala ahlul haq. Dan mereka menolak Allah Subhanahu wa taala ya ala arsyihi kama qala ahlul haq, sebagaimana ahlul haq mengatakan Allah itu istawa ala arsyihi. Mereka menolak itu ya. Wa dhahabu fil istiwa ila al-qudrah walau kana hadza kama dzakaruhu kana la farqu bainal arsy wal ardi wallahu subhanahu wa ta'ala qadirun 'alaiha wa 'alal khushush wa 'ala kulli ma fil 'alam walau kana Allahul mustawiyan 'alal arsy bi ma'na al-istila wa huwa azza wa jalla mustawil 'ala syai'. Nah, jadi beliau mengatakan ya, beliau menolak pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan istawa ala itu ditakwilkan kepada istaula, menguasai, memiliki dan memaksa, qahhara ya. Dan beliau menolak pendapat ini, padahal ini istawa alal arsy ini Allah sendiri yang menyebutkan dalam Quran gitu ya. Jadi sederhananya beliau menolak pendapat orang-orang yang mengingkari Allah istawa alal arsy. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Al-Ghazali, karena Al-Ghazali ini lebih ya dari sisi sejarah beliau lebih kapasitas ilmunya sebenarnya lebih luas karena beliau menguasai fikih, usul fikih, menguasai filsafat, ilmu kalam, menguasai juga ilmu tasawuf. Nah, sedikit berbeda dengan ulama-ulama lain. Ada sebagian ulama yang menguasai ilmu hadis, ilmu logika, ilmu Al-Quran, tapi kurang menguasai ilmu tasawuf, tidak menguasai filsafat. Jadi Al-Ghazali lebih luas ilmunya, lebih banyak ilmu yang dia pelajari dan dikuasai. Nah, beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala laisa bijismin musawwarin. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak punya jisim dan dia tidak punya bentuk. Wala jauharin, dia juga tidak berjauhar. Tidak ada jauharnya, jaknya, mahdudin muqaddarin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi. Ya, tidak ada yang menghadnya, membatasinya, yang muqaddarnya, yang membatasi kuasanya, membatasi dirinya. Wala yumasilul ajsam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim, wala fit takdir, wala fi qabul inqisam, dan Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Nah, adapun menurut beliau Imam Al-Ghazali mengatakan wa huwa ta'ala masad wa ala arsyihi bil ma'na alladhi aradallahu ta'ala bil istiwa. Adapun yang dimaksud dengan istawa ala arsyihi itu dikembalikan kepada makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi beliau mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan akan tetapi kita tidak boleh mengartikan istawa alal arsy itu sama dengan ya tidak boleh diartikan anil mamasah wal istiqrar.
Istawaan munazzihan anil mamasah wal istiqrar. Nah, begitu bahasa beliau. Jadi istawa itu kita harus mensucikan Allah juga daripada bersentuhan dengan aras dan bertempat tinggal. Wa tamakkanu wal hulul wal intiqal. Dan dia bertempat tinggal, dia menetap di aras, dan hulul menyatu dengan aras dan berpindah-pindah. Nah, ini beliau menolak. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di aras, menetap di aras, maka itu pertanda bahwa Allah itu membutuhkan aras dan seperti makhluk. Nah, menyamakan makhluk. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dihindari ta'til. Ta'til itu kita tidak mengakui sifat Allah. Kaum Mu'tazilah mereka tidak mengakui sifat Allah, ta'til. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga harus munazzihan. Kita harus mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, karena dia itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini harus dipahami Pak ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu secara umum kita perhatikan, yang pertama mereka tidak taktil, ya, artinya mereka mengakui adanya sifat Allah. Kalau taktil itu tidak mengakui sifat Allah. Yang kedua munazzihan. Dia harus mensucikan Allah dari menyerupakannya dengan makhluk. Karena kalau kita serupakan Allah dengan makhluk, tajsim, masuk ke aliran mujassimah. Tuhan itu berjisim. Ya. Aliran mujassimah ini ngeri juga, Pak. Kalau kita perhatikan aliran mujassimah ini ya. Misalnya dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu dikatakan ya, aliran mujassimah itu seperti Muqatil bin Sulaiman As-Sadusi. Dia mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah benda yang mempunyai anggota-anggota badan, baik kecil atau besar, seperti tangan, kaki, dan kedua mata. Ini Muqatil bin Sulaiman ini wafatnya 150 Hijriah. Ini masih tegorong tabi'in. Ya. Salaf juga. Nah, ini jadi ulama salaf itu banyak apa? Ada yang mujassimah, yang tersesat seperti ini, mujassimah ini kan. Nah, ada. Hisam bin Al-Hakam, ini wafatnya 190 Hijriah, tabi'in. Ya. Ini juga mengatakan perkataan yang mungkar. Allah mempunyai bentuk yang bisa berdiri dan bergerak sebagaimana makhluk. Nah, inilah aliran mujassimah itu. Ya. Begitu juga aliran musabbihah. Aliran musabbihah ini seperti aliran Sab'iyah, ini banyak jenisnya, kelompoknya. Ya, Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq halaman 198 dia katakan, di antara mereka adalah aliran Sab'iyah. Aliran musyabbihah ini mensibihkan, mensamakan Tuhan dengan makhluk. Kelompoknya ada aliran Sab'iyah alladzi samu 'alaiha aliyan ilahan. Mereka menganggap Imam Ali itu sebagai ilahan. Mereka mentuhankan Imam Ali. Ini aliran Syiah Hulat namanya, Sab'iyah ini. Mereka nyembah Ali, mereka katakan Ali itu Tuhan. Wasabbahu bidzati ilah. Mereka menyamakan Ali itu dengan zat Allah. Ngeri kan? Walamma ahraqa qauman minhum qalu lahu. Nah, ketika Ali marah dan membakar mereka, maka mereka malah mengatakan, al-an alimna annaka ilah. Sekarang kami baru tahu bahwa engkau Ali sebenarnya adalah Tuhan, ilah. Li'anna an-nara la yu'adzibu biha illallah. Sebab yang mengajak manusia dengan api adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba, Ali sudah marah membakar mereka, malah mereka percaya bahwa Ali, semakin percaya bahwa Ali adalah Tuhan. Nah, ini aliran Sab'iyah, Pak. Ya. Karena kata Nabi SAW, la yu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian mengajab dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah mengajab? Allah mengajab dengan cara membakar. Ali marah sekali, dia dituhankan oleh aliran Sab'iyah ini. Si Ahulat, dia bakar kelompok ini. Lalu di antara mereka mengatakan, sekarang kami malah percaya, kami ketahui bahwa engkau adalah Tuhan. Kenapa? Karena yang mengajab manusia dengan cara membakar hanya Allah. Ini gawat enggak ya? Ini aliran Sab'iyah. Ada juga aliran Bananiyah. Ya, mereka ittiba Bayan bin Sam'an. Nah, ini pengikut Bayan bin Sam'an. Allazi jama'an al-ma'budahu insan min nuri
ala suratil insan fi adahi wa annahu yufna kullahu illa wajah. Nah, aliran ini, Bayan bin Saman ini, mereka meyakini ya bahwa Allah yang disembah itu adalah manusia yang tercipta dari cahaya dalam bentuk manusia, memiliki anggota tubuh, punya tangan, punya kaki, punya mata, dan seluruh anggota tubuhnya akan binasa kecuali wajahnya. Coba ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini Pak termasuk orang-orang salaf ini. Ini yang ngomong gini orang-orang salaf, tabi'in. Nah, tapi salaf yang sesatnya gitu. Jadi jangan Bapak kira orang salaf itu lurus semua gitu. Ya akidahnya. Nah, banyak yang menyimpang. Maka kalau kita bicara tentang aliran-aliran akidah ini kan, ya, banyak juga yang menyimpang dalam ilmu kalam. Aliran Mu'tazilah tidak mengakui sifat Allah, aliran Qadariyah ya yang merasa semua perbuatan ditentukan manusia, aliran Murji'ah, aliran Sifatiyah, aliran Khawarij lagi yang suka mengkafirkan orang Islam, Syiah. Ini bahagian-bahagian aliran yang sesat, termasuk Jabariyah, Mujassimah dan Musabbihah. Imam Syahrastani mengurai mereka menjadi 72 kelompok. Yang satu yang masuk surga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitulah Imam Asy'ari dan lain sebagainya. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Maka Imam Al-Ghazali dia munazzihan. Dia mensucikan Allah dari mengatakan Allah itu istiqrar wa tamakkun. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat tinggal, ya, menetap di arasy. Kenapa? Karena arasy itu bukan tempat tinggalnya. Saya sering mengumpamakan begini. Ka'bah itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, meyakini Ka'bah itu tempat tinggal Allah, walaupun disebut Baitullah. Ya kan? Rumah Allah. Kalau manusia, rumah tempat tinggal. Tapi kalau Allah, walaupun Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah, bukan tempat tinggalnya gitu loh. Maka arasy itu juga tidak boleh diyakini sebagai tempat menetap, tempat tinggal Allah. Ya. Jadi Ka'bah itu tempat yang paling mulia di bumi, arasy itu tempat yang paling mulia di langit. Ada lagi di bumi tempat yang mulia, bil wadil muqaddasi tuwa. Itu Bukit Tursina. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bisa bertajalli, mengundang hambanya untuk berdialog, berjumpa di mana? Di arasy, di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad SAW diundang ke Sidratil Muntaha. Maka di sana Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala berdialog. Nah, kadang-kadang Allah bertajalli, bertahwil dalam bentuk cahaya memanggil Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Tursina. Inna bil wadil muqaddasi tuwa. Ini adalah lembah yang disucikan. Nah, jadi Bukit Tursina itu bukan tempat tinggal Allah, arasy juga bukan tempat tinggalnya, Ka'bah juga bukan tempat tinggalnya. Dan bagi kita ketika sholat, kata Nabi SAW, janganlah kalian meludah ke depan, karena Allah sedang berada di antara dirimu dan Ka'bah. Kalau mau meludah, ludahlah ke kiri. Nah, pada saat itu, pada saat sholat, Allah itu berada di hadapan kita. Maka sholat itu seperti dianggap dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah, maka nanti kalau dikaji, di dalam-dalami, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, sama dengan akidah Ahlul Ma'rifat. Allah Subhanahu wa taala itu zatnya muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Liput ya. Akidah Tahawiyah, matan akidah Tahawiyah nomor 45, nomor 46 itu disebut ya, ketika dia membahas aras, dia katakan Allah itu menguasai aras dan Allah itu muhitum bikulli syai', dia meliputi segala-galanya. Ya, Allah itu tak membutuhkan aras dan dia meliputi segala-galanya, dan Allah melemahkan seluruh makhluknya untuk meliputi segala-galanya. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah.
Jadi kalau dalam ilmu ma'rifat Pak, Allah itu zatnya meliputi segalanya. Tetapi harus dipahami Allah itu tidak berada di alam nyata, tak terlihat mata. Dia berada, dia meliputi seluruh alam. Ya. Dia meliputi ruangan dan yang di luar ruangan gitu. Dan karena dia bukan benda, bukan materi, dekatnya Allah tidak sama dekatnya dengan makhluk. Muncullah istilah logika itu, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Ya, karena berada Allah itu, dimensi ketuhanan itu meliputi seluruh alam. Ya. Kita ini kan hidup berdimensi-dimensi. Kita berada di dimensi alam mulki, alam nyata. Ya. Ada nanti dimensi alam malakut. Dimensi alam malakut ya di balik ruang kosong ini. Kemudian dimensi alam jabarut di balik ruang kosong ini juga. Ya kayak gambar 3 dimensi gitu. Kita lihat ke kiri nampak pepohonan. Kita lihat lurus nampak air terjun. Kita miring ke kanan kelihatan apa? Kelihatan kota. Jadi antara gambar kota, ruang kota dengan ruang pepohonan, dengan ruang air terjun, itu digambar itu juga ya gitu. Cuma dimensinya beda gitu. Jadi sebenarnya alam itu begitu. Alam malakut, ya yang isinya para malaikat itu ya di sini di balik ruang kosong ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dia meliputi seluruh alam. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Maksudnya apa? Demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah, di dalam liputan Allah. Yang diliputi Allah meliputi. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Jadi kalau kita pahami akidah ahli ma'rifat, ahlu sunnah wal jamaah itu sebenarnya lebih sempurna. Ya, ketimbang orang-orang yang tidak ma'rifat, tidak kenal dengan Allah. Ya. Kalaupun dikatakan Allah istawa alal arsy, maka sebenarnya arsy itu berada di antara jabarut dan lahut, di dimensi jabarut. Ya, dimensi jabarut itu ya di balik ruang kosong ini. Maka dari situlah nanti kita yakini, kita pahami, ya sebenarnya arsy itu kalaulah dibukakan Allah mata hati kita, maka kita akan melihat tiang-tiang arsy itu sejauh mata memandang. Kelihatan tiang arsy itu. Ya. Karena arsy itu bukan di alam nyata, bukan di alam mulki. Kalau arsy di alam nyata, maka sebahagian tiangnya akan menyentuh bumi. Bumi akan hancur. Karena arsy itu kan seluas langit dan bumi. Kursi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi itu seluas langit dan bumi. Dan aras dengan kursi itu ibarat ya satu tiang atau satu titik di tengah padang yang luas. Itu saking luasnya alam jabarut itu. Jadi alam jabarut itu meliputi alam mulki, lebih luas dari alam mulki. Ya. Jadi ini begitulah memahaminya sehingga nanti sebenarnya ya, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman fa innahum qarib, katakanlah aku dekat. Ya dekat. Tapi dekatnya Allah itu dengan kecepatan ruh. Di dalam diri kita ini, manusia ini adalah mikrokosmos. Dalam diri kita ini ada ruh jismani seperti yang kita terangkan yang lalu, ada ruh sayroni rawani, ada ruh sultani, ada ruhul qudsi tiplul ma'ani. Nah, ketika kita sholat menghadap Allah, ya, ruh jismani kita menghadap ke jihah Ka'bah, arah Ka'bah, ya. Kemudian ruhani kita itu langsung ke alam lahut, tersambung. Jadi dia seperti channel. Ada FM, ada SW1. Kalau SW1 itu termasuk, kalau FM itu termasuk channel alam jasmani, maka kita menghadap ke jihah Ka'bah, ke jasmani, jasad kita. SW1 itu misalnya adalah alam ruhani, maka SW1 ruhani kita itu berada di gelombang SW, itu gelombang alam lahut, menghadap ke Allah langsung. Jadi kiblat jasad kita berbeda dengan kiblat ruh kita. Kiblat jasad adalah Ka'bah atau jihah Ka'bah. Ka'bah bagi yang melihat,
Ainul Ka'bah, bagi yang di Ka'bah di Mekah. Tapi bagi yang di luar Ka'bah tidak melihat Ka'bah, jihadnya arah Ka'bah, itu kiblat jasmani. Tapi kiblat qalbu kita, kiblat ruh kita, itu adalah Allah langsung, alam lahul. Jadi begitu dia, Pak. Maka qalbu kita tidak boleh ke alam nasut. Kita nyembah Allah, tapi hati kita ke Ka'bah, nyembah Ka'bah, ya syirik. Jasad kita yang ada Ka'bah, hati kita ke Allah. Nah, bagaimana kita memahami Allah? Memahami Allah itu dengan ruh. Kita merasakan keberadaan Dia meliputi segala-galanya, dan Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Itu di alam makrifat begitu, Pak. Ya. Kalau sudah berbentuk makhluk. Ya, makhluk. Jadi bagaimana kita mengenali Allah? Ya dengan hati, dengan mata hati, dengan rasa, dengan makrifat. Untuk mendekat-dekat pahamkannya begini. Bapak bisa nggak memandang rasa sayang, rasa cinta sama anak? Ketika anak kita lahir, kita peluk, kita gendong, kita rasakan sayang banget kita. Bisa nggak memandang rasa sayang itu dalam hati? Bisa nggak? Nah, rasa sayang dalam hati kita itu kepada anak kita, itu nggak ada bentuknya. Rasa sayang itu nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya gitu loh. Tapi bisa nggak kita rasakan rasa sayang itu? Bisa. Itu dekat-dekatinya, Pak. Ya. Nah, jadi cara berhubungan sama Allah itu seperti itu. Lewat mata hati dengan rasa, gitu ya. Puncak rasa itu adalah memandang. Itulah namanya fuadun. Maka dabal fuadu mar'a. Itu kan surah An-Najm. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Nabi Muhammad melihat Allah pakai apa? Pakai fuad, mata hati. Ya, saking dekatnya dengan Allah, qausaini, seperti dekat dua jarak dua ujung busur panah. Au adna, atau lebih dekat. Saking dekatnya dengan Allah Ta'ala itu. Memandang Allah Ta'ala itu. Jadi memandang Allah itu tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata hati. Kecuali nur hati kita itu sudah menyatu dengan mata indera mata, maka kemampuan mata kepala kita setara dengan mata hati. Itu bagi orang yang ma'rifatnya kamil, sempurna, lebih sempurna. Seperti dikatakan Habib Umar, nanti di akhirat kita diberikan Allah kemampuan mata kita memandang Allah sama dengan kemampuan mata hati. Maka di akhirat nanti, kata Nabi, satarawna rabbakum kama tarawna hadza lailatul qadr, kama tarawna hadza, ya, hadzal qamar. Kelak kalian akan memandang Tuhan kalian seperti kalian memandang bulan purnama ini. Susah enggak? Enggak. Enak aja memangnya. Kemampuan kita, kemampuan mata. Karena di akhirat kita, fisik kita bukan jasad ini lagi kan, sudah ditukar dengan jasad yang kekal, 60 hasta besar. Itu nanti keutamaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, diberikan Allah kemampuan untuk memandang Allah dengan mata kepala. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mata kepala itu diberikan kemampuan untuk memandang seperti mata hati. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita pahami dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk guru-guru yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, seperti Al-Ghazali, Syekh Al-Jilani dan lain-lain, ya, mursyid-mursyid kita juga, maka Allah Subhanahu wa taala itu disepakati tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ya. Ketika Allah menyebutkan yadun, tangan Allah. Nah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang bersyariat, yang syariat, pemahaman yang sederhana, Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan makhluk. Ini mendekati mujassimah. Tetapi tidak mujassimah, karena mereka mensucikan tidak sama dengan tangan makhluk gitu ya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat ulama yang lebih tinggi, lebih dalam tasawuf, Allah itu punya wajah, punya zat. Tapi zatnya ya tidak sama dengan makhluk. Maksudnya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya.
Ketika Allah mengatakan dia punya tangan, ya, itu tidak apa-apa ditakwil kekuasaan. Tak masalah. Ya. Dan satu lagi pendapat ulama ahli ma'rifat, Allah itu bisa bertahwil atau bertajalli dalam bentuk yang dia sukai, ala ma yasha. Bertahwil itu gini, Pak. Ini agak tinggi ilmunya. Ya. Coba Bapak perhatikan air ini. Bentuk air itu apa? Bentuk air di sini apa bentuknya? Bentuknya bentuk botol. Kenapa air berbentuk botol? Karena dimasukkan ke dalam botol. Sebenarnya bentuk air bentuk botol tidak? Hah? Yang di sungai nggak ada bentuk botol. Air itu bukan bentuk botol. Tapi ketika air mau mengendalikan botol ini, maka dimasukkan air kemari sehingga air berbentuk botol. Ya. Allah itu tidak ada bentuk rupanya, tapi ketika Allah itu mau menunjukkan bahagian dari zatnya, saya katakan bagian dari zatnya, dia bisa mengambil bentuk yang dia sukai. Maka terdapat hadis, dalam sebuah hadis ada mengatakan hadis sahih, ulama ada yang menolaknya karena tidak mampu memahaminya. Termasuk ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Kata Nabi SAW, aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk syabab, pemuda yang sangat tampan. Nah, kalau dalam ilmu tarekat Allah itu bertahwil. Pemuda yang sangat tampan itu bukan zat yang sebenarnya, tapi dia mengambil bentuk gitu, menunjukkan bagian dari zatnya, mengambil bentuk pemuda yang sangat tampan. Maka orang yang tidak memahami Allah, dia terhijab daya khayalnya, dia kira Allah punya bentuk. Enggak, Allah itu bukan pemuda yang sangat tampan. Cuman Allah mengambil surah, mengambil pemuda yang sangat tampan itu untuk menunjukkan keberadaannya gitu. Bagian dari zatnya, tapi itu bukan dianya sebenarnya. Ya. Sama ketika Nabi dan sahabat itu ketika terjadi perang Badar, walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Jadi ketika sahabat bunuh, itu yang membunuh Allah langsung. Ketika Muhammad memanah, itu bukan Nabi Muhammad, itu Allah langsung yang memanah. Nah, apakah Nabi Muhammad dan sahabat itu Allah, Tuhan yang harus disembah? Enggak. Tapi Allah bertahwil gitu loh. Ya, bertahwil dalam bentuk di dalam diri Nabi dan para sahabat di perang Badar itu. Itu namanya bertahwil. Ya. Jadi langsung Allah yang menggerakkan dia, mengambil alih gerakan itu, langsung Allah yang menggerakkan. Ini dalam ilmu ma'rifat begitu, Pak. Ya. Jadi, karena itu kita tidak boleh menyembah yang berbentuk berwarna, karena sebenarnya yang berbentuk berwarna itu bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Allah gitu. Ya, karena kalau sudah berbentuk berwarna itu menjadi makhluk. Tapi Allah itu bisa mengambil sebuah bentuk seperti air ini. Air itu gak ada bentuknya, ya air gak ada bentuknya. Tapi ketika dimasukkan ke botol jadi bentuk botol gitu loh. Ya. Udara ini gak ada bentuknya. Ketika dimasukkan ke dalam balon, maka udara itu bentuk balon. Sama sebenarnya ruh kita ini, Pak. Ruh kita ini sebenarnya gak ada bentuknya, nyatu. Tapi ketika dimasukkan ke jasmani kita, maka ruhani kita berbentuk jasad seperti diri kita. Maka disebutlah khalaqa Adam ala surati. Adam itu diciptakan Allah seperti bentuk dirinya. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Ya. Adam itu bukan Tuhan gitu. Tidak sama dengan Allah. Tapi seperti citra Tuhan. Maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tempat tajalli Allah. Dan tempat tajalli tahwil Allah itu adalah orang-orang yang sangat dekat yang mencintainya, para nabi, para rasul. Maka kalau kita memerangi para kekasih Allah, para wali, sama dengan memerangi Allah. Kenapa? Karena mereka ini selalu menjadi tempat bertahwilnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man kharaba waliyi, barang siapa memerangi para waliku, kekasih Allah, faqad harabani, mereka itu memerangi diriku. Kenapa? Karena Allah sering bertajalli, bertahwil di diri orang-orang yang sangat mencintainya, yang dekat dengannya gitu. Ya, bisa dipahami Pak ya?
Ini agak tinggi ilmunya yang ma'rifat ini. Ini hanya aja dalam ilmu tasawuf seperti Islam. Nah, ini yang tidak dipahami orang-orang, sebagian orang yang syariat. Mereka tidak mendalami ilmu tasawuf, jadi mereka terhijab oleh akal dan hayal-hayalnya, kata Al-Ghazali. Jadi mereka menganggap Allah itu bersemayam di atas langit, di atas aras. Ya, jadi bermakhluk. Ya, apalagi mereka sempat membayangkan, berhayal di langit jauh di sana, mengecil jadinya Allah mereka buat. Akhirnya Allah itu, Allahu Akbar itu tidak terrealisasi. Allah Maha Besar tidak terrealisasi. Ya. Maka sebagian orang-orang syariat itu memahami muhitum bikulli syai', yang meliputi segala-galanya itu muhitum bikulli syai'in ilma, yang meliputi adalah ilmunya, bukan zatnya. Ilmunya yang meliputi. Ya kalau ilmunya yang meliputi, berarti ilmunya lebih besar, lebih luas dari zatnya. Padahal zatnya itu, ilmunya itu, sifat ilmu bergantung kepada zat. Dan zat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin aras lebih besar dari zat Allah. Akan gitu kan, secara akalnya kan gitu. Padahal aras itu seluas langit dan bumi. Aras itu seluas langit dan bumi, dipahami dari kursi seluas langit dan bumi, aras lebih besar dari kursi. Maka Allah itu pun meliputi seluruh aras, seluruh kursi, seluruh alam. Maka di sini nanti akidah orang-orang sufi, ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan sufi, ahli ma'rifah itu mengatakan Allah itu muhitum bikulli syai'. Termasuk akidah Imam Thahawi dalam buku Akidah Thahawiyah, ulama salaf. Ya. Beliau mengatakan Allah itu muhitum bikulli syai'. Beliau tidak mengatakan Allah itu menetap di atas aras, tidak begitu bahasanya, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan rincinya, ya. Jadi kalau misalnya maka wajar saja misalnya ulama-ulama yang ahli ma'rifat dari kalangan sahabat, bahkan ulama-ulama besar di dalam ilmu fikih, mereka mengatakan apa? Seperti Imam Ali. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan arsy, makhluk paling besar, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, tetapi untuk menunjukkan kuasanya saja. Bukan tempat zat, ya. Sebab kalau tempat zat, seperti kata Imam Al-Ghazali, ya, dan Imam Hanafi juga mengatakan sama. Kalau tempat bagi zat, jadi kalau sebelum Allah menciptakan aras, zatnya tinggal di mana? Berarti Allah nggak punya tempat tinggal dong. Ya, kan? Sebelum dia menciptakan aras, nggak ada rumahnya gitu, nggak ada tempat tinggalnya. Kan aneh, jadi makhluk jadinya kan, cenderung makhluk. Akidahnya musyabbihah kan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah itu ditanjih, disucikan dari sama dengan makhluk. Imam Hanafi pun sama mengatakan juga, ya. Wa nuqirru bi anna Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa min ghairi ay yakuna lahu hajatan ilaihi wal istiqrar 'alaihi. Jelas Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyah mengatakan, ya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, tetapi bukan berhajat, bukan Allah butuh arsy dan bukan pula istiqrar 'alaihi, bukan juga tinggal di situ. Ya. Jadi istawa 'alal 'arsy bukan istiqrar, bukan tinggal menetap di situ. Wa huwa hafizun 'alal 'arsy, hafizul 'arsy wa ghairal 'arsy. Dia yang memelihara arsy dan selain arsy, dan dia tidak membutuhkan apapun. Walau kana falau kana muhtajan lama qadara ala ijadil alam, kata beliau, ya. Apa kata beliau? Karena jika Allah membutuhkan kepada makhluknya, berarti dia tidak mampu menciptakan alam ini dan mengaturnya. Ya, kalau butuh kepada alam makhluk, berarti dia nggak mampu lah. Butuh dia kepada alam, ya. Berarti dia nggak mampu menciptakan alam dan mengatur seluruhnya. Dan jika tidak mampu atau lemah, maka berarti sama dengan makhluknya sendiri. Dengan demikian, jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di aras, lalu sebelum aras diciptakan, di manakah dia? Di mana dia?
Maha suci Allah dari anggapan semua itu dengan kesuciannya yang agung. Itu ya. Ta'ala Allah adan an dzalika 'uluwan kabira. Itu kata Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyah. Imam Syafi'i pun sama sebenarnya, Pak. Dalam satu riwayat beliau mengatakan Allah itu tidak diliputi tempat. Nah, kalau Arsy itu diartikan tempat, Allah enggak diliputi tempat dan tidak berlaku baginya waktu. Dia maha suci dari batasan-batasan bentuk dan segala penghabisan, dan dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah. Nah, karena dia tidak berada di satu tempat. Allah tidak berada di timur, tidak berada di barat. Karena itulah dia muhitun bi kulli syai'. Dia itu meliputi segala-galanya. Ya. Meliput. Karena dia liput, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ya, meliputi kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Ya iya. Karena dia meliputi alam nyata, alam gaib diliputinya. Maka dia lebih dekat dari urat leher kita. Sebelum kita bernapas, dia yang menciptakan oksigen. Lebih dulu ada Allah, baru ciptaannya. Lebih dulu ada Allah, baru gerakan menarik napas oksigen itu. Ya. Sebelum kita bernapas, Allah dulu ada. Karena yang menciptakan napas itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang yang berbisik 3 orang kecuali dia yang keempatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Dia dekat. Istawa 'alal arasy. Arasy itu meliputi langit dan bumi. Maka dia istawa al-aras, dia meliputi aras, meliputi langit dan bumi. Nah, ini akidahnya ahlu ma'rifat. Kalau kita mau menjelaskan Allah, siapa sebenarnya zat Allah itu. Jadi zatnya tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tak terhingga, di luar jangkauan akal kita. Ya, dia bisa dipandang pakai mata hati, pakai ruh, bisa dirasakan keberadaannya, dan dia tidak sama, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah itu bisa ditunjukkan zatnya atau mengecil, niscaya Nabi meminta Allah menunjukkan zatnya dalam bentuk mengecil untuk ditunjukkan ke kita. Tapi karena tidak bisa, karena hakikatnya adalah meliputi segalanya, maka tak ditunjukkan Nabi. Allah pun tak menunjukkan dirinya. Bisa pahami Pak ya? Itulah sebenarnya akidah semua jemaah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita ahli ma'rifat. Oke, saya kira sampai di situ penjelasannya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan.